Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Keluaran 21 ayat 26, firman Tuhan menyatakan, apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kerusakan matanya itu. Sahabat semua, Keluaran 21 ayat 12 hingga 36 adalah bagian yang sering dibaca dengan cepat karena ia kelihatan seperti undang-undang yang keras mengenai pembunuhan, kecederaan, tanggung jawab binatang, dan pampasan. Namun, di sebalik semua peraturan ini, kita melihat satu kebenaran besar tentang hati Tuhan. Tuhan sangat menghargai kehidupan manusia dan meminta umatnya hidup dalam keadilan, tanggung jawab, dan hormat terhadap sesama. Dengan memahami hukum ini, kita bukan hanya melihat sistem keadilan Israel, tetapi kita melihat karakter Tuhan sendiri, kudus, adil, dan peduli terhadap setiap nyawa. Kehidupan manusia itu kudus. Ayat 12 hingga 14. Bagian pertama hukum ini berbicara tentang hukuman bagi pembunuhan. Seseorang yang dengan sengaja membunuh harus dihukum mati. Tetapi jika dia membunuh tanpa niat ataupun tidak sengaja, Tuhan menyediakan tempat perlindungan. Ini menunjukkan dua prinsip penting. Pertama, kehidupan manusia sangat berharga di mata Tuhan. Dan kedua, setiap nyawa manusia adalah ciptaan Tuhan. Tuhan melarang kita memperlakukan nyawa dengan sembarangan, sama ada dalam kemarahan, kebencian, atau dendam. Tuhan membezakan antara niat dan kecelakaan. Keadilan Tuhan bukan buta. Dia melihat hati, motivasi, dan keadaan. Itulah sebabnya Tuhan membezakan pembunuhan sengaja dengan kematian tanpa niat. Aplikasi rohani. Dalam hidup kita, Tuhan memanggil kita untuk menghargai setiap manusia. Jangan biarkan amarah menguasai. Jangan biarkan kata-kata kita membunuh karakter orang lain. Dan jangan biarkan kebencian memadamkan kasih. Hidupkan kehidupan yang menghormati nilai setiap manusia. Tanggung jawab moral dalam hubungan. Ayat 15 hingga 17 menunjukkan betapa seriusnya Tuhan memandang hubungan keluarga. Anak yang memukul bapa atau ibu akan menerima hukuman berat. Anak yang mengutuk ibu bapanya dianggap dosa besar. Penculikan akan menerima hukuman mati. Mengapakah Tuhan begitu tegas? Karena keluarga adalah struktur yang Tuhan dirikan untuk membentuk generasi berikutnya. Jika hubungan keluarga hancur, masyarakat pun akan runtuh. Aplikasi rohani. Dalam dunia yang semakin tidak hormat, Tuhan memanggil kita untuk kembali kepada budaya hormat, terutama terhadap ibu bapa dan keluarga. Hormati ibu bapa, pelihara hubungan keluarga, dan jadilah agen damai dalam rumah tangga. Keadilan yang seimbang dan bertanggung jawab. Ayat 18 hingga 27. Bahagian ini berbicara tentang case yang menyebabkan kecederaan. Jika seseorang mencederakan orang lain, dia harus menanggung tanggung jawabnya. Membayar pampasan, menjaga sehingga sembuh, atau menerima hukuman yang setimpal. Ayat 23 hingga 25 terkenal dengan prinsip mata ganti mata, gigi ganti gigi. Bukan untuk membalas dendam,
tetapi untuk menegakkan keadilan yang seimbang, supaya hukuman tidak melebihi kesalahan. Aplikasi rohani, Tuhan mengajar kita supaya tidak membalas lebih daripada yang dilakukan orang kepada kita. Tidak menyimpan dendam, tetapi hidup dalam keadilan dan pengampunan. Dalam Kristus, kita belajar satu langkah lebih tinggi, mengampuni, melepaskan luka, dan menyerahkan pembalasan kepada Tuhan. Tuhan peduli terhadap mereka yang lemah. Ayat 26 hingga 27. Jika seorang hamba dicederakan sehingga cacat, dia harus dilepaskan sebagai orang merdeka. Ini luar biasa. Dalam dunia kuno, hamba dianggap tidak bernilai. Tetapi Tuhan menunjukkan bahwa setiap manusia berharga, termasuklah hamba, pekerja bawahan, dan mereka yang tertindas. Tuhan berdiri di pihak mereka yang tidak memiliki suara. Dia membela yang lemah dan memberi mereka keadilan. Aplikasi rohani, dimanapun kita berada, di rumah, gereja, atau tempat kerja, jadilah orang yang melindungi, yang membantu, dan menghormati mereka yang kurang berkuasa. Jangan biarkan kita menjadi orang yang mengambil kesempatan. Sebaliknya, biarlah kita mencontohi Tuhan yang membela yang tertindas. Tanggung jawab pribadi terhadap risiko dan bahaya. Dalam ayat 28 hingga 36. Bagian terakhir bercakap mengenai lembu yang menanduk orang. Jika lembu itu tidak pernah berbahaya, pemiliknya tidak bersalah. Tetapi jika lembu itu memang berbahaya dan pemiliknya tidak bertindak, maka pemilik pun bersalah. Ini adalah prinsip penting. Tanggung jawab bukan hanya selepas sesuatu terjadi, tetapi sebelum. Jika kita tahu sesuatu boleh mendatangkan bahaya kepada keluarga kita, kepada orang lain, atau kepada gereja, kita bertanggung jawab untuk bertindak sebelum terjadi kemalangan. Aplikasi dalam kehidupan modern zaman ini. Jika kita tahu kebiasaan buruk akan merosakkan rumah tangga, hentikan. Jika kita tahu perkataan kita boleh melukai hati seseorang, kawal lidah. Jika kita tahu hubungan itu tidak sehat, jauhi. Jika kita tahu rohani keluarga mulai pudar, bangkitkan kembali. Tuhan memanggil kita untuk hidup dengan kesedaran dan tanggung jawab, bukan cuai atau sambil lewat. Sahabat yang dikasihi Tuhan, Keluaran 21 ayat 12 hingga 36 bukanlah sekadar hukum kuno, tetapi cermin yang menunjukkan Tuhan menghargai nyawa, Tuhan menghendaki keadilan, Tuhan melindungi yang lemah, dan Tuhan menuntut tanggung jawab moral dari umatnya. Marilah kita renungkan pada hari ini. Adakah kita menghargai nyawa manusia seperti Tuhan menghargainya? Adakah kita hidup dengan tanggung jawab terhadap tindakan kita? Adakah kita melindungi yang lemah di sekitar kita? Adakah keadilan dan belas kasihan berjalan bersama dalam hidup kita? Kiranya Tuhan menolong kita hidup sebagai umat yang memancarkan keadilan, kasih, dan tanggung jawab, supaya melalui hidup kita orang akan melihat karakter Tuhan yang sebenarnya. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.